kami sudah menunjuk 2 partisipan untuk ikut juga berdiskusi atau berbagi dengan kita. Saya persilahkan Mr. Yosafat dari TK Tunas Daud di Denpasar, Bali. Berkenan mengaktifkan video. Oke, baik. Saya sangat senang sekali join dengan diskusi pagi hari ini karena temanya memang sangat-sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, kemudian kebiasaan kita yang sudah kita lakukan. Kebetulan saya di SD, jadi memang fokusnya ke anak-anak yang senangnya itu memang tidak selalu yang harus textbook, tidak selalu yang saklek gitu, memang lebih dominannya dengan hal-hal yang menyenangkan. Memang tapi terkadang memang kita sebagai guru dan juga kebetulan saya yang memonitoring teman-teman, ada beberapa kesulitan untuk selalu membuat yang fun learning. Tadi kayak dirampas kebahagiaannya terkadang. Nah itu mungkin saya mau meminta ini tips. Sebenarnya apa yang kita sebagai guru atau sebagai pengajar ada tips dan trik untuk tahu anak kita ini sebenarnya mau pengennya apa sih, biar mereka senang itu ada nggak ya Bu? Misalkan tips atau triknya agar bisa seperti itu. Itu yang pertama mungkin ya. Saya ada satu lagi terkait dengan kondisi COVID Corona sekarang. Saya pribadi sebagai guru dan juga ini ada tipsnya atau triknya kita sebagai orang tua dan juga guru untuk ada motivasi ke orang tua yang harus dilakukan agar pembelajaran untuk saat ini bisa tersampai ke anak. Jadi tidak hanya tugasnya selesai dari ustazah, dari gurunya sudah selesai, tapi anak itu juga merasa senang. Mungkin bisa diberikan sebagai orang tua motivasi bahwa apa yang harus dilakukan, hanya sekedar selesai gitu. Saya tugasnya adalah terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, kok saya kurang bisa mendengar 2 pertanyaan atau tanggapan tadi. Boleh diulang lagi, Ustazah? Apakah Wanita dan Miss Kori bisa? Mungkin saya mendengar nih. Saya sudah cukup mendengar. Miss Kori yang belum begitu bisa mendengar. Atau mungkin di chat sedikit topik intinya tadi pertanyaannya, kalau nggak salah tadi mengenai tips buat guru bagaimana mengetahui apa yang diinginkan anak untuk memotivasi dia. Kemudian yang kedua mungkin tips bagaimana memotivasi parent supaya belajar itu nggak hanya soal ngerjain tugas aja, tapi untuk tetap bikin anak-anak senang belajar. Bukan begitu Ibu Siva ya? Iya benar. Yang kedua mungkin lebih ke di tengah pandemi COVID sekarang ini. Jadi yang lebih ke COVID ini gitu. Baik, terima kasih Ustazah. Oke, saya persilahkan, mau Miss Kori dulu menanggapi? Boleh. Jadi kalau tadi ngomongin soal tips ya, yang pertanyaan terakhir tadi juga Prof sudah sempat kasih tips ya di tengah pandemi. Saya mau, karena ini memang buat anak-anak, saya melihat sih kesulitan kita guru juga. Karena gini, kalau saya kalau sama anak-anak itu ya, kita nih mesti harus have fun. Yang Ibu Siva tadi juga sudah bilang, have fun. Jadi sama anak-anak itu jangan terlalu yang akademis tadi. Jadi have fun. Dan memang tadi juga dijelaskan lebih banyak ke nature dan sebagainya. Itu memang satu yang harus kita lakukan. Kemudian kedua, jadi fasilitator. Jadi kebetulan karena saya ini memang anak-anak saya dulu banyak kan homeschooling, jadi anak saya tuh belajar sendiri di rumah gitu. Kita jadi guru ataupun orang tua itu harus jadi fasilitator. Ini ngomongin soal tadi ya, bagaimana tips buat orang ibu jadi ibu untuk buat anak-anak. Terus kemudian trust your kids. Jadi harus percaya bahwa anak-anak kita tuh bisa. Jadi memang membutuhkan waktu, tapi pasti mereka bisa. Jadi kasih mereka kesempatan, kasih mereka waktu. Jadi jangan buru-buru, nggak ada yang instan. Semuanya pasti butuh waktu.
Nah, itu yang harus ada terus di dalam kepala kita supaya kita jangan terlalu stres ya. Karena ingin, oh ini harus sudah bisa. Jadi kita tuh kayaknya, aduh kok dia nggak ngerti-ngerti ya. Tenang, waktunya masih panjang. Jadi harus have fun, terus trust your kids. Jadi yang tenang saja dulu, nggak ada yang terjadi apa-apa, everything is fine, ya tarik nafas. Itu yang harus dimiliki juga oleh orang tua. Terus kemudian kalau tadi ngomongin soal guru, gimana bisa tahu apa yang disukai oleh anak-anak? Lakukan observasi. Jadi saya mungkin bisa melihat kesulitan di sekolah tradisional di mana anaknya banyak, gurunya cuma satu gitu ya. Tetapi mungkin tips saya kepada guru-guru, kalau punya anak lumayan banyak, jangan diobserv satu hari semuanya. Kita punya 20 murid, observ saja hari itu mungkin 7-8 anak. Yang lainnya nggak apa-apa, tenang, masih ada hari esok. Jadi besok lakukan anak-anak yang lain. Jadi observasi itu harus kesinambungan, nggak bisa sehari selesai, itu terus-menerus. Bagi dulu anak-anaknya, berapa anak, ini dulu, tenang aja. Kalau kita mau semuanya harus sekarang, untuk kalau orang Jawa bilang sakdek, saknyek, ya kita stres. Jadi pasti tekanan kepada kita berat, kepada anak berat, kepada orang tua berat. Itu yang mungkin harus dilakukan observasi. Dan kemudian kalau tadi ngomongin soal pandemi, gimana ya tips buat orang tua tetap excited mengajar anak, jangan hanya yang datang dari guru online learning, sudah selesai. Habis itu dia tidak melakukan tanggung jawab yang lainnya gitu. Orang tua ya sudahlah apa yang di guru bilang aja lah gitu, dan tidak ada. Nah saya melakukan ini kepada murid-murid saya di sekolah, ada kelas buat orang tua kayak gini. Ini kan kita butuh ya pengetahuan. Iya. Kita nggak bisa, orang tua nggak bisa sendiri. Orang tua ini dengan segala macam tanggung jawab mereka masing-masing, itu belum lagi masalah ekonomi keluarga, masalah di rumah juga. Ada orang tua yang mengatakan sama saya, Miss Kori, saya tuh free-nya cuma jam 2 pagi atau jam 1 malam. Pokoknya in the middle of the night. Kalau saya lagi bikin kelas parent tuh ada yang bilang begitu, nggak bisa hadir. Terus saya bilang apa? Saya rekamin, Bu. Jadi ini pertemuan seperti ini saya... Jadi orang tua tuh memang tetap butuh bantuan. Dan fungsi kita saat ini justru sangat luar biasa. Guru ini kerjanya double loh daripada sebelum pandemi gitu. Iya, benar. Itu harus diberikan juga kepada orang tua. Mungkin seperti itu. Dan kalau saya bilang soal tenang, itu anak saya tuh memang homeschooling ya. Anak saya yang cowok homeschooling sempet. Anak saya yang cewek tuh malah homeschooling, malah ini Bu Prof udah pernah ketemu sama anak saya yang perempuan. Jadi dia nggak sekolah ya, sekolahnya ikut mamanya. Jadi kalau saya lagi diundang bicara di mana gitu keliling, dia suka bilang sama saya, Ma aku ikut, karena aku nggak punya teman. Jadi temannya tuh guru, ya. Ma aku ikut. Tapi saya bilang sama dia, kalau kamu ikut kamu harus bicara. Kalau kamu nggak bicara sama orang-orang, nggak sharing, kamu nggak boleh ikut. Nah dia bilang oke, Ma aku bicara. Jadi dia belajarnya lewat itu, dan saya nggak terlalu worried sama matematikanya, nggak terlalu worried sama language-nya gimana nih ilmu pengetahuannya. Karena ya di masa dia 0 sampai 6 tahun dan 6 sampai 12-nya itu sangat mandiri. Jadi dia punya namanya I can do attitude, jadi belajar tuh bisa sendiri. Jadi kita nih kalau bagus dalam melakukan pendidikan di usia awal, itu yang tadi dibilang oleh Ibu Prof juga bahwa nanti kita yang menikmati loh gitu ya. Anak-anak sudah jadi lebih bisa sendiri. Jadi waktu kalau anak-anak saya lagi homeschooling, saya cuman begini nih, udah belajar Dek, udah bisa Dek, bisa. Oh ya udah bagus. Gitu doang, nggak ada stres. Jadi kadang anak saya yang cowok waktu homeschooling juga dia gini, "Ma nih kakak nggak ngerti. Aku berusaha menjelaskan matematika, padahal saya matematika tuh nggak pinter ya. Jadi saya berusaha menjelaskan semaksimal mungkin sebagai seorang pendidik gitu ya. Gini. Terus saya bingung, di end tuh saya nggak ngerti. Terus anak saya menjelaskan sama saya, harusnya gini nih Ma. Saya bilang, ngapain tanya mama, kakak belajar sendiri deh. Jadi anak-anak harus diberi juga keleluasaan untuk belajar sendiri, eksplor. Disiplin tuh harus datang dari dalam diri sendiri. Kalau enggak ya jadi intrinsik tadi. Makanya di Montessori itu nggak ada reward, nggak ada punishment. Kalau anak-anak disiplinnya oleh karena reward, nanti kalau rewardnya nggak ada disiplin lagi Bapak Ibu. Jadi biarin aja. Nah anak saya sekarang yang cewek ini kan udah mulai masuk SMK dan udah lulus sekarang. Itu ya tiap, saya bukan nggak bilang bahwa anak itu harus selalu juara, tapi dia juara kelas terus, ya, terus kemudian free terus ulang sekolahnya. Saya bilang sama anak saya gini,
Dek besok juara lagi ya, mama ini lumayan loh Dek, gak ada bayar uang sekolah. Jadi walaupun itu dengan belajar yang sangat santai, istilahnya tuh ya kayak kamu bisa ngatur diri sendiri. Jadi kita percayalah Bapak Ibu, jadi kalau anak-anak diberi kepercayaan, kita juga menjadi fasilitator, dia mau belajar apa, diberikan aja. Kalau kamu tanggung diberikan, nanti dia eksplor sendiri. Nah, kira-kira mungkin itu ya. Pertanyaan Ibu Siva bagus sekali dan Bu Kori juga sudah menjawab dengan bagus juga, sangat bagus. Memang apa yang Bu Kori lakukan dengan kedua anaknya ini luar biasa ya. Jadi perhatian yang sangat penuh dan keterlibatan yang sangat optimal untuk proses pendidikan anaknya. Nah, pertanyaan Bu Siva sebagai guru ya di sekolah yang di kelas itu pasti di atas 20 ya isinya anak ya. Nah ini nggak harus ada suatu pemahaman ya, pasti nggak mungkin bisa melakukan anak per anak untuk pendampingan dan perhatian yang optimal seperti seorang ibu atau seorang bapak yang melakukan homeschooling kepada anaknya. Nah, ketika tidak semua anak bisa mempunyai privilege yang dididik dengan sepenuh hati, dan Bu Kori ini profesional pendidik ya, jadi profesional pendidik dan seorang tua yang kemudian komit untuk melakukan homeschooling dengan anaknya, nah ini luar biasa. Tapi pada umumnya itu banyak anggota masyarakat yang tidak memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Tetapi dengan adanya pandemi ini ada praktek-praktek baru yang sudah terbentuk. Ya, yang pertama sudah saya jelaskan, akhirnya alam memaksa anak dikembalikan ke rumah kepada orang tuanya, itu dididik. Tapi tetap gurunya memberi penugasan kan. Kemudian ada praktek baru yang terkait dengan itu, guru berkomunikasi dengan orang tua lewat WA, lewat Line gitu kan. Ini tugasnya ini, kemudian orang tua juga mengeluh, gimana Bu, ini saya nggak ngerti tugasnya. Jadi ada komunikasi itu. Nah, ini yang bisa dilanjutkan nanti. Nah, kita berharap pandemi bisa segera usai. Nanti ketika pandemi usai, pasti sekolah juga akan buka lagi. Tetapi bukanya sekolah ini tidak boleh lagi mengulang praktek-praktek yang lama. Ya, dalam artian harus ada satu proses refleksi, evaluasi, dan harus ada memulai suatu bentuk-bentuk baru, praktek yang baru. Misalnya aja, dan ini ada 1-2 sekolah yang sudah melakukan itu juga ya. Kemitraan sekolah dan orang tua ini yang harus dibentuk dan dibuat lebih intens lagi. Ya seperti homeschooling sekarang, tapi nanti ketika pandemi, seperti PJJ sekarang, belajar di rumah sekarang, tapi ketika nanti pandemi sudah selesai, sekolah buka, orang tua jangan merasa, woi sudah beres, sekarang pandemi selesai, tugas saya selesai, anak bisa sekolah lagi, tugas saya hanya ngasih makan, antar anak ke sekolah, jemput anak sekolah, kemudian ngantar ke les-lesan, nyari guru les yang terbaik untuk anak. Jangan sampai orang tua kembali ke kebiasaan yang lama. Ya, tetap orang tua harus berperan. Ya, guru pun juga perlu mengambil hikmah dari peristiwa ini. Nah, sekarang orang tua dahulu. Saya bercermin dari pengalaman sendiri juga. Anak saya memang sudah 20 plus ya, tetapi masa dia balita, SD dan SMP, SMA itu masa-masa yang saya nikmati, saya syukuri juga. Dan masa-masa yang dimana itu pembentukan landasan nilai-nilainya ya, foundation-nya. Jadi mungkin saya juga mirip Bu Kori, walaupun anak saya tidak homeschooling, tapi saya nggak pernah misalnya menarget dia, kamu harus juara, kamu harus menang ini, tidak. Tapi buat saya lebih penting itu adalah sukacita dia belajar. Jadi saya nggak pernah meributkan dia nggak bisa pelajaran A atau B atau apa, saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Ya dia les memang les, tapi les itu lebih pada les-les yang dia menemukan sukacita. Misalnya musik, balet. Lukis juga pernah ada les-les yang itu sukacita dia. Saya nggak pernah suatu saat ya, karena mesti bisa matematika nih anak. Saya sendiri bukan yang ahli matematika. Saya leskan di salah satu les yang lagi populer saat itu ya, aritmatika atau apa supaya pintar ngitung ya. Nggak lama 1-2 bulan dia nggak merasakan sukacitanya di situ. Mungkin anak ini memang bukan numerik, walaupun sekarang pekerjaannya sangat terkait sekali dengan hitung-hitungan gitu ya. Nggak suka dia.
Dia bilang saya mau berhenti mah, nggak enjoy gitu. Ya sudah berhenti. Gitu. Tapi ada yang dia sukain apa, dia belajar drum, cewek ini belajar drum, dia suka cita di situ, ya sudah belajar. Gitu. Jadi saya nggak menarget les pelajaran A, B, C, D supaya nilainya tinggi, tidak. Tapi yang penting dia punya sukacita dalam belajar itu, dan di situ motivasinya terbentuk dengan sendirinya. Itu untuk orang tua. Jadi sekali lagi ketika pandemi selesai, kita sudah punya bekal selama pandemi ini bagaimana proses pendidikan anak di rumah bersama kita, relasi kita. Nanti ketika pandemi selesai, itu jangan kembali ke cara-cara lama. Hikmah yang sudah kita ambil selama pandemi ini, kita ambil positifnya, coba kita pakai untuk mengubah cara hidup kita, pola kita berelasi dengan anak. Lah, untuk guru, ini nggak mungkin guru itu akan bisa dengan segala kondisi ya, untuk bisa melakukan peran-peran seperti Bu Kori, sebagai guru buat dua anaknya di rumah. Sulit ya, 20-30 anak di kelas ini sangat tidak mungkin. Sehingga mau nggak mau, tetapi gini, praktek yang pernah dilakukan selama pandemi ini bisa dilanjutkan nanti ketika sekolah sudah mulai normal kembali, yaitu jalin komunikasi dengan orang tua. Jadi apa yang suatu realita sekarang yang memang sulit buat saya dan ini menantang dan tidak seharusnya begini, itu adalah tidak semua orang tua seperti Ibu Kori gitu. Jadi memang harus ada parenting school gitu ya. Nah, apakah parenting school yang Bu Kori lakukan ini bisa ikut dipromosikan kepada orang tua di sekolah-sekolah, atau sekolah sendiri juga melakukan edukasi itu gitu. Melakukan edukasi kepada orang tuanya. Jadi saya tahu ada sekolah-sekolah yang meluangkan waktu untuk itu. Jadi paling tidak itu di awal tahun ajaran. Ada sekolah yang orang tua sampai dibawa keluar kota, 1-2 hari di luar kota, kemudian diberitahu, ini seluruh orang tua diberitahu visi sekolah, ekspektasi sekolah, peran apa yang diharapkan juga dilakukan orang tua. Hal-hal semacam ini harus dilakukan oleh sekolah. Bukan hanya di awal tahun, di tengah semester, di akhir semester, ada komunikasi. Juga ada praktek-praktek misalnya jika anak, penugasan ya, anak melakukan tindakan indisipliner di sekolah. Nah, ini dikomunikasikan ke orang tua. Tidak harus guru yang menghukum anak. Ini juga bisa diserahkan ke orang tua. Ibu, tadi putra ibu memukul temannya. Ya. Terus berkomunikasi. Mana ya Bu ya? Solusi ibu lebih mengenal pastinya, lebih mengenal anak, dan kita harapkan orang tua yang lebih mengenal anaknya daripada gurunya gitu ya. Gimana solusi enaknya yang kita lakukan terhadap anak ini supaya anak ini bisa menyadari kesalahannya dan bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, hal-hal semacam ini, komunikasi ini yang perlu terus dibentuk antara orang tua dan sekolah. Dalam masa pandemi ini sudah mulai dilakukan karena keterpaksaan, tapi ini bisa dilanjutkan nanti. Terima kasih Ibu Anita. Saya suka dengan istilah parenting school tadi ya. Itu bisa menjadi rekomendasi yang bagus itu. Artinya sudah pandemi ini barangkali hal yang berbeda atau sesuatu yang plus perlu kita masukkan di dalam sistem pendidikan, justru bagaimana memberi peran dan kemitraan bersama dengan orang tua tadi semakin digalakkan. Mr. Yusafat mau menyampaikannya lewat chat juga diperkenankan. Saya kiranya ada satu hal atau dua yang mau disampaikan kepada kedua narasumber kita sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Boleh lewat sarana chat. Mohon maaf, soal tenis ini. Peran orang tua itu sangat krusial ya dalam pendidikan anak. Saya lihat dari contoh yang Miss Kori sampaikan maupun Ibu Anita ya. Kalau pihak orang tua sendiri itu masih memiliki the joy of learning, gitu, the enjoyment of learning something, ya anaknya akan mengcopy itu, akan ikut itu. Tapi kalau orang tuanya sendiri sudah merasa dengan
begitu banyak hal itu serba sebagai beban, anak pun juga akan, maaf pakai istilah yang nggak bagus ya, ketularan seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, apakah ada kata-kata pamungkas encouragement gitu dari Miss Cory dan Ibu Anita untuk kita semua, agar the joy of learning dalam diri anak-anak kita itu bisa semakin kita hidupkan, gitu? Ya, kalau dari saya sih, pertama-tama yang orang tua harus sadari sejak awal ya, bahkan sejak awal sudah awal menikah, memulai suatu kehidupan baru bersama pasangan, itu adalah menjadi orang tua itu menjadi suatu kehormatan, suatu, kalau dari bacaan yang saya dapat tadi pagi ya, suatu pengutusan ya. Setiap manusia itu diutus untuk melakukan sesuatu. Apakah sebagai guru, apakah sebagai penerbit, ataukah sebagai dosen, atau sebagai apa saja, tetapi ketika dia memutuskan untuk menikah, dia juga akan diutus sebagai orang tua. Nah, itu yang sangat hakiki, sangat esensial sekali. Ketika setiap orang diutus itu untuk bisa menjadi lebih kudus, menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, tidak ada orang tua yang sempurna. Saya pun masih jauh dari sempurna. Kita sebagai orang tua itu melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan, tetapi ketika kita punya kesadaran bahwa kita itu diutus untuk menjadi orang tua, kita mendapat suatu mandat ya untuk mendidik anak kita sebaik-baiknya. Ada rasa gamang, ada rasa tidak berdaya, ada rasa nggak sanggup saya melakukan ini. Tetapi ini adalah utusan yang sangat spiritual, yang sangat terhormat buat orang tua, karena tidak semua orang itu mempunyai pengutusan yang seperti ini. Ini kehormatan luar biasa. Tapi ketika orang merasa gamang, aduh saya nggak punya ilmunya, iya Bu Cory sama Bu Anita sama ibu-ibu beberapa ibu yang lain kan belajar mengenai pendidikan, mengenai psikologi. Saya kan enggak, saya kan sibuk dengan pekerjaan yang lain. Tetapi nggak usah merasa kecil hati. Siapa guru kita? Guru yang paling utama dari orang tua itu ya anak itu sendiri. Ketika kita sudah merasa ini apa ilmunya, saya pun belajar ilmu pendidikan, kadang-kadang ilmu yang saya terapkan juga nggak selalu efektif. Akhirnya saya mengambil pelajaran itu yang saya gunakan untuk saya berusaha menjadi orang tua yang lebih baik dari sebelumnya adalah anak saya sendiri. Dan itu dari semua tingkatan usia anak bisa. Anak kecil kita kasih gini, anak kecil mungkin lebih mudah ya, dia ngambek, dia nangis. Remaja itu yang sulit, mungkin anak yang sudah dewasa juga sulit karena dia pandai menyembunyikan perasaannya, dia pandai mengatur perilaku kesantunannya. Kita lebih harus cerdik untuk melihat dan mengajak berdialog. Tetapi anak kita adalah guru kita yang paling ampuh, guru kita yang paling yang paling luar biasa untuk mengajar kita menjadi orang tua yang lebih baik. Betul. Terima kasih Ibu Anita. Ibu Cory, sebelum menanggapi ini ada pertanyaan dari Mr. Yosafat melalui chat. Apakah metode Montessori jika itu diaplikasikan di TK saja, tetapi di SD kemudian tidak, itu akan tetap efektif di kemudian hari? Nah, bagaimana Ibu Cory, Miss Cory? Ya, sebenarnya begini, kalau masa TK ini kan sebenarnya adalah masa yang paling luar biasa. Perkembangan manusia paling cepat itu terjadi di usia 0 sampai 6 tahun. Dari seluruh umur manusia itu paling cepat di usia 0 sampai 6 tahun. Sehingga ketika kalau kita memberikan pendidikan dengan baik gitu kepada anak di usia ini, mereka itu mempunyai kemampuan untuk bisa akhirnya beradaptasi dengan baik juga di usia yang selanjutnya. Jadi kebetulan karena dulu memang sekolah saya hanya sebelum buka SD itu kan ada cuma TK ya. Dan saya melihat ketika sekarang saya berjumpa dengan mereka yang sudah umurnya 20-an juga gitu ya.
saya melihat luar biasa karena mereka tetap mereka mempunyai kemandirian yang bagus, self disiplinnya juga bagus gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada beberapa nih, seperti misalnya saya punya orang tua cerita nih, begitu anaknya masuk SD biasa, dia bilang nih, Miss Kori, karena memang di kurikulum kami kan cukup jauh ya, di TK-nya itu sudah belajar baca, sudah walaupun saya harus bilang ya, belajar baca itu tidak bisa dengan hanya kertas sama pensil. Itu semua pakai alat dan tidak ada PR di Montessori. Dan mereka hanya belajar itu karena mereka senang ya. Itu mungkin tema topik lain ya. Tetapi saya lihat bahwa ketika mereka masuk SD, mereka karena sudah pernah dapat dulu di TK-nya, anak saya ini malah dia bilang itu jalan-jalan di kelas gitu ya. Jadi karena dia sudah bisa dan dia ngajarin teman-temannya malah. Oh ya, aku sudah selesai duluan, jadi dia ngajarin. Jadi seperti kebiasaan di Montessori kan, dia bilang kalau saya sudah selesai kan saya harus bantuin dong teman-teman yang lain. Do you need my help? Kayak gitu, bantuin anak-anak yang lebih kecil karena kita kan mixed classroom. Jadi saya tidak melihat ada kesulitan yang terlalu bagaimana gitu. Hanya mungkin lebih kepada itu, mereka malah ada yang dijadiin asisten guru sama gurunya gitu ya. Jadi sejauh yang saya lihat tidak ada yang terlalu masalah untuk itu sih. Begitu Pak. Baik, nah sehubungan dengan itu barangkali juga sebagai pesan pamungkas dari Miss Kori ya. Kalau misalnya untuk kita atau kami-kami yang dewasa tetapi ketika awal-awal usia 0 sampai 6 tahun itu dulu tidak pernah kenal Montessori atau tidak memakai cara itu, sejauh mana masih bisa dikejar, sejauh mana masih bisa ditumbuhkan gitu ya. The joy of learning dalam diri orang dewasa. Bisa, walaupun mungkin effortnya lebih. Kalau di usia 0 sampai 6 tahun gitu, saya harus bilang effortless. Mengajari mereka karena mereka punya absorbent mind kan ya, otak yang bisa menyerap dengan sangat luar biasa. Tapi setelah usia itu tidak punya lagi. Tetapi bisa, jadi tidak ada yang terlambat. Segala sesuatu masih tetap bisa diajarkan. Kita saja yang otaknya sudah seperti batu karang yang teguh ini, masih bisa belajar gitu. Jadi percayalah itu masih bisa. Mungkin effortnya aja yang lebih banyak, lebih keras begitu. Jadi tidak ada kata terlambat, masih bisa dilakukan. Seperti itu. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali untuk kesempatan dan terlebih untuk kedua narasumber kita, Miss Kori dan Ibu Anita. Terima kasih sekali waktunya. Juga Ustazah Syifa berkenan memberikan tanggapan, terima kasih. Lalu Mr. Yosafat juga terima kasih telah berkenan join meskipun ada kendala teknis, tetapi setidaknya lewat chat tadi telah mengajukan pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu, secara umum kita semua diajak oleh kedua narasumber yang terhormat untuk betul-betul menghidupkan kembali the joy of learning dalam diri anak. Dan justru yang disampaikan Ibu Anita tadi benar sekali, justru dari anaklah kita banyak belajar. Justru mereka bisa menjadi guru kita. Kita, entah itu sebagai orang tua, entah sebagai pendidik di sekolah, entah yang memperhatikan pendidikan anak-anak, bisa justru banyak belajar dari anak-anak. Mereka ngajarin apa? Nah, mungkin aspek childlike, ya, menjadi seperti anak-anak, itu menjadi faktor yang sangat perlu kita kembangkan. Ya. Menjadi childlike itu berbeda dengan menjadi childish. Ketika suasana atau the joy of being a kid itu kurang bisa kita akomodasi dengan baik, kita bisa menjadi childish, malah menjadi kekanak-kanakan. Tapi kalau itu bisa terakomodasi dengan bagus, being childlike tadi, maka kehidupan akan jadi lebih harmoni dalam arti dengan alam, dengan sekitar, dan seterusnya. Sekali lagi atas nama Periplus, terima kasih sekali kami aturkan, juga atas nama seluruh peserta kepada Miss Kori maupun Ibu Anita yang telah berkenan berbagi pengalaman maupun refleksi dengan kita semua. Terima kasih Ustazah Syifa, terima kasih juga Mr. Yosafat. Terima kasih juga.
Terima kasih untuk partisipasi Anda, para putra-putri Ibu Pertiwi, dalam diskusi kita kali ini. Kiranya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai bertemu kembali dalam diskusi-diskusi dengan tema-tema selanjutnya. Kami sungguh berterima kasih sekiranya Anda berkenan share, like, dan subscribe video-video serta channel Periplus TV. Dan selama masa pandemi COVID-19 ini, mari kita jaga kebersihan, rajin mencuci tangan, menjaga asupan makanan dan minuman yang sehat, berolahraga ringan, dan kalau tidak sangat mendesak, kita tetap beraktivitas dari dan di rumah saja. Salam Open Mind.